sampai situ aja dulu. Nah, sebenarnya kita mah acaranya tidak formal ya, dan tidak bisa dibilang tidak terlalu terstruktur gitu. Kemarin sempat agak asik kita diskusinya masalah arsitektur yang hijau. Karena kalau aku sendiri ya mencoba selalu kan gini ya, selalu membayangkan itu gimana orang-orang di luar arsitektur itu memahami arsitektur gitu. Aku tuh selalu mencoba untuk, karena kan kita komunikasi nggak hanya pada orang-orang yang berkecimpung dalam dunia arsitektur gitu loh. Kalau nanti misalkan kita punya klien atau hal yang lain, atau kita ngomongin masyarakat, mereka itu bukan orang-orang yang belajar arsitektur gitu. Makanya kan bahasanya, istilah-istilahnya kita itu harus bisa, menurutku seyogyanya harus mengerti dan harus mengupayakan agar arsitektur yang kita pelajari itu dapat dibahasakan dan dibicarakan oleh mereka-mereka yang di luar itu. Makanya itu jadi penting gitu. Istilah sebenarnya arsitektur hijau yang kemarin kita bahas sama Buin gitu ya. Buin never lose. Nah, itu kalau aku sendiri selalu membayangkan gitu loh, kalau orang lain gitu ya dibilang ini tuh arsitektur hijau gitu. Yang menurut saya yang paling dominan muncul di benak mereka atau benak aku sendiri paling pertama ya warna hijau gitu loh. Bukan konsep atau belum pada konsep yang seperti kita pahami apa sih sebenarnya arsitektur hijau, yang sebenarnya kemarin kita udah dapat kesimpulannya gitu. Pada akhirnya apa yang jadi core atau intinya dari arsitektur hijau adalah meminimalisir dampak negatif dari bangunan gitu ya. Itu kan lumayan spesifik karena kalau ngomongin arsitektur artinya bangunan gitu. Dan yang hijau yang gimana? Oh, yang dampak negatifnya ini. Cuman yang jadi apa kan gini loh, yang aku takutkan ketika kita itu nggak punya dimensi pemahaman yang lebih dalam dari sekedar apa yang muncul di benak kita pertama kali itu begini. Kayak sekarang yang muncul semua itu dilabelin pakai AI. Aplikasi ini AI, bahkan itu ini apa ada nih, ini tuh sepatu AI nah sama juga gitu ya. Ini tuh bangunan dari kalau sampai jam ini tuh toilet hijau, ini tuh kelas hijau, ini tuh AC hijau, semuanya hijau, semuanya green gitu loh. Padahal bisanya ini yang kemarin lagi ramai kalau ngikutin, ada konser namanya Pestapora yang banyak musisi pada mundur nggak pada tampil karena si manajemennya Pestapora bekerjasama sama Freeport. Nah, itu yang dinamakan atau yang ditakutkan orang-orang namanya greenwashing. Nah, greenwashing itu bisa ini istilahnya itu counter argumennya si arsitektur hijau atau yang kita namanya green movement itulah ya. Nah, greenwashing ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, umumnya perusahaan-perusahaan yang merusak alam, yang mereka itu ingin merebranding kejahatan-kejahatan mereka, gitu ya, agar masyarakat itu lupa gitu, bahwasanya si ini udah merusak gitu, dengan cara kalau yang Pestapora ini greenwashing yang ada dalam kesenian itu dengan cara mereka tuh mensponsori kegiatan-kegiatan seni, kegiatan-kegiatan konser dan Nah, itu yang aku takutkan. Sama kalau kita tarik lagi ke arsitektur ya, itu yang aku takutkan kita nanti, ya kan? Cuman naruh jendela di sini sama sendiri, di sini sama sini, di sini, ya toh? Kita namain itu sebagai arsitektur hijau, gitu. Karena pemahamannya tidak cukup ya. Itu yang aku takutkan terjadi ketika kita ngomongin arsitektur hijau. Ini arsitektur hijau konsepnya. Tapi dari segi material, dari segi site ininya, analisisnya, site ini semua tidak menerapkan prinsip-prinsip yang sebenarnya sehingga menimbulkan banjir. Saya kira itu yang sangat jadi urgensi kalau kita ngomongin gitu. Mungkin aku juga nggak mungkin sih, aku harus dengar juga dari kalian masalah itu namanya gimana. Kalau aku sih memang concern itu ya aku memperhatikan itu gitu. Sehingga itu cukup mengganggu aku gitu. Karena ya gitu, coba direspon, kalian punya respon. Gimana Bung Raya? Mas dulu deh. Bang Barkan. Jangan gitu. Kita ngomong aja. Iya. Sebenarnya ya kalau menurutku juga
arsitektur hijau itu yang mungkin aku sependapat dengan kamu nih. Emang arsitektur hijau kan hijau bukan berarti warna kan. Kesimpulannya kan begitu. Hijau menurutku itu juga sebagai istilah untuk apa ya namanya? Bisa dibilang merebranding tadi. Jadi misal ada suatu bangunan yang memang bangunan itu kurang apa ya? Kurang ramah lingkungan mungkin dengan adanya ilmu atau istilah arsitektur hijau itu bangunan itu bisa direbranding mungkin. Tapi menurut saya itu mustahil juga. Soalnya material-material dari awal berdirinya bangunan itu juga dibuat seperti bata ekspos, beton. Itu kan dari material alam yang dikeruk dari bumi itu tadi. Mungkin gitu juga. Ya itu ya. Benar gitu. Rebranding itu bagus. Tapi kalau rebranding itu dalam tujuan untuk menimbun atau menimbun kejahatan kita di masa lalu, itu yang masalah. Gitu sih, coba. Tapi setuju banget sih dengan konsep kayak gitu kan. Ya kita tahu lah konsep green arsitektur kan cuma sebuah labelisasi. Kadang-kadang kan sebenarnya bangunan itu nggak begitu sustainable, cuman karena memang ada beberapa elemen yang ternyata AC-nya sustainable, ternyata dari pencahayaannya sustainable. Padahal kan dari yang lain seperti yang kamu bilang tadi, dari material ataupun site-nya yang seharusnya tidak dibangun di situ, itu malah dibangun gitu. Setuju sih. Kadang-kadang apa sih rebranding cuma malah menjadi kejahatan yang ditutupi sih. Itu yang menurut kayak misalkan kayak Pak Prabowo misalkan. Iya kan. Beliau kan mencoba untuk menutupi kejahatan dia di masa lalu yang menculik aktivis 98 dan lain-lain kan. Tapi ya lagi-lagi kita itu berbicara tolak ukur penempatan sustainability di mana? Itu gimana itu? Nah, saya itu masih bingung. Lagi-lagi kita itu berbicara terkait bangunan yang layak dikatakan sebagai bangunan green arsitektur itu bangunan yang seperti apa? Apakah cuma dari jendelanya saja yang sustainable? Apakah itu sudah bisa dikategorikan sebagai bangunan sustainable? Oke. Wah itu bagus. Dalam artian gini, itu kan mencangkut sebagai tipologi ya, maksudnya yang seperti apa gitu, yang kita bisa kategorikan lah ya sebagai bangunan yang sustainable. Tapi aku tuh sebenarnya ini sustainable sama green itu kita anggap satu hal yang sama gitu aja ya. Walaupun sebenarnya dari kalau kita dari segi bahasanya itu beda ya. Sustain sama green itu kan beda. Cuman dalam konteks ini kita anggap sama aja. Terus bangunannya kayak gimana? Nah itu kita juga harus uraikan aspek-aspeknya, ya kan? Sehingga ini tuh bisa membuat satu struktur yang kita itu bisa meninjau gitu. Kalau bangunan ini memenuhi kriteria dan aspek ini, ini berarti bisa kita katakan green. Saya kira itu kalau dari AAS tadi ya responnya. Artinya kalau kita mau menentukan atau mau menganalisa sedikit atau menganalisa gitu apakah ini bangunan green, ya kita harus susun dulu kriterianya itu seperti apa. Ada berapa poin misalkan dari kita cek gitu, check and balance ya misalnya kita cek ini bangunan ini memenuhi ini apa enggak ya gitu. Nah kalau menuju ke situ, kalau yang pikiran aku saat ini gitu tentang sustainability, sebenarnya Aas sudah pernah baca buku, mungkin Raya yang belum tahu ya, Aas sudah punya udah pernah baca buku masalah sustainable, terus sudah dibahas di sini juga sebenarnya. Sustain, kalau apa yang aku pahami itu sustain itu kan artinya bertahan, ya. Bertahan itu konsepnya gini, bertahan itu seperti lingkaran gitu. Lingkaran itu kan sebenarnya sudut-sudut yang saling gitu ya, bersambungan gitu ya. Kalau kita zoom tuh si lingkaran itu. Nah, bayanginnya itu seperti loop gitu. Jadi sustainable itu mungkin bisa kita katakan nggak ada limbah gitu. Karena semua hal yang tersisa itu tuh bisa dimanfaatkan lagi kan. Begitupun seterusnya. Seperti ekosistem kita sebenarnya. Ekosistem kita kan ada misalkan hewan mati diurai ya kan jadi apa gitu kan. Itu kan mengalami loop yang demikian. Nah, kalau kita ngomong sustainability dalam konteksnya arsitektur, mungkin salah satu kriteria yang kita perlu lihat dari arsitektur itu adalah dia punya nggak nih hubungan apa
apa namanya sistem Lingkar. lingkar. Ya, lingkar perputaran Nah, siklus. dia punya siklus enggak? Nah, siklus itu kita bisa spesifikasikan lagi. Siklus apa? Energi, limbahnya misalkan. Nah, mungkin ini kita hipotesa aja ya, mencoba untuk menguraikan itu. Mungkin salah satu yang nomor satu nih, top tiernya nih, kayaknya siklus. Si dia ini, bangunannya ini, kalau dia itu mengkonsumsi air misalkan untuk contoh ya ini, airnya itu untuk di provide, untuk disediakan kegiatan di kamar mandi dan toilet. Nanti si air ini kemana nih arahnya? Ya kan? Sebenarnya udah ada sistemnya, green water system, black water system, semuanya bisa. Nah, apakah dia menerapkan konsep ini? Nah, itu bisa kita tinjau nomor satu tuh. Sebenarnya yang selanjutnya mungkin agak normatif maksudnya udah bicarakan kayak misalkan hemat energi. Hemat energi itu yang gimana? Nah, itu kan juga jadi pertanyaan selanjutnya. Kita tuh makanya perlu sekali gitu ya, ada punya pemikiran kayak yang gimana gitu. Masa kita hemat energi. Tapi sebenarnya kita tuh cuman clickbait aja kan. Oh, hemat energi terus kita jalan lagi gitu. Padahal kita hemat energi gimana sih? Energi itu dalam bidang apa juga? Dalam hal apa? Nah, jadi kesimpulannya itu sih. Kalau tidak ngomongin survei kayak apa, kita harus nyusun aspek-aspeknya untuk menilai tadi. Dan mungkin kalau aku mengajukan salah satu poinnya siklus. Oke. Terkait dengan hemat energi ya. Tapi kalau menurutku ya, terkait dengan hemat energi itu definisinya seperti ini. Jadi hemat energi itu memanfaatkan alam yang misalnya kita memanfaatkan sumber daya matahari. Sumber daya matahari kan ibaratnya dia tidak bisa musnah kan. Dia akan terus ada. Jadi kita memanfaatkan sinar matahari untuk dijadikan listrik itu tadi. Itu menurutku yang memang benar-benar hemat energi. Soalnya dia memanfaatkan benar-benar hasil ciptaan Tuhan yang memang dia tidak bisa musnah gitu. Iya. Ya itu juga contoh pengaplikasiannya. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin solar panel itu juga perlu hitung-hitungan yang ini. Cuma gini, tapi saya kira kita membicarakan bigger picture-nya aja, maksudnya dari jauh aja gitu, maksudnya generalnya gitu mengenai sustainability dan green ini. Tapi memang masuk gitu, memang salah satu, dan udah banyak juga kan orang-orang yang memakai si panel surya. Dan kalau dia itu misalkan panas banget sehari itu, ini tuh udah di luar, maksudnya lebih dari cukup, itu malah bisa dijual ke PLN listriknya. Misalkan rumahku nih 1000 watt gitu ya, dalam satu hari ini panel surya itu bisa ngasilin sampai 2000 watt, 1000 wattnya bisa dijual ke PLN. Jadi ada salurannya gitu. Itu bisa juga gitu. Tapi lagi-lagi lah, kayak kalau ngomongin itu tuh kita itu nggak akan bisa lepas dari namanya public policy, dari peraturan kebijakan pemerintah. Kalau kita ngomongin yang itu ya, yang secara general ya, gimana nih? Tapi aku tuh yang men-trigger tuh gini, saya kira di masa sekarang, di masa kita, dan di masa yang akan kita lalui nanti ke depan, isu ini itu bakalan jadi yang mendrive arsitektur saya kira, yang akan bukan mengendalikan, akan mendampingi arsitektur. Sebenarnya kan sebenarnya isu-isu lingkungan itu sejak tahun 50-an itu udah mulai digaungkan. Mereka mulai meneliti kan, ini kok es di Antartika di mana ini kok mencairnya lebih cepat ya. Mereka kan juga sebenarnya mencair ya kan, dunia itu siklus juga ya. Mereka tuh akan mencair juga, tapi kok di era 60-an itu kok lebih cepat nih, ada apa gitu. Wah, dia kan diteliti segala macam, mereka udah menggambar. Dan sebenarnya ini tuh kalau ngomongin masalah kita, menurutku gini, maksudku ini nggak akan cukup kalau bukan berarti arsitekturnya nggak penting, cuman ini nggak cukup gitu, karena ya, yang lebih powernya mengendalikan isu ini itu adalah kebijakan dari pemerintah gitu. Ya tambang namanya. Tapi kembali lagi kita persempit lagi aja deh di
di masalah arsitektur hijau yang kemarin kita bahas sama Buin. Ada lagi nggak atau di luar topik ini keresahan kita yang masih berapa hari ini kuliah? Apa nih kira-kira yang jadi keresahan kalian? Kekhawatiran gitu. Apa ya? Yang menjadi kekhawatiran sih ya paling tapi di luar ini ya, di luar sustainable. Ini sih ketika menjadi seorang arsitek itu lebih mengejar material, lebih mengejar income dibanding sebenarnya kita itu harus membangun bangunan yang sustainable. Lebih memuaskan ego terhadap ya sebenarnya kita butuh juga, cuman kan ya saya juga dalam dilema itu, apakah kita harus idealis terhadap nilai-nilai sustainable dalam bangunan atau kita saya fokus ke uang aja deh. Itu masih menjadi dilema sih. Ya, saya kira itu juga terjadi di saya ya. Cuman gini, kalau saya juga kepikiran gitu. Dan ada contohnya beberapa tokoh juga gitu. Yang memberikan aku optimisme juga gitu. Bukan mungkin sedikit optimisme. Pak itu bisa juga gitu. Maksudnya gini, itu tuh enggak jauh dan sangat dekat dengan tujuan hidup kita sebenarnya. Dan bagaimana cara kita itu memandang hidup ini, tapi personal banget. Kan itu masalah uang ya. Kita pernah mikir nggak sih, uang itu gunanya buat apa? Iya. Kalau kita mau hidup, kayaknya kita nanam singkong di belakang rumah, ya kan? Nanam tanaman bisa makan kok. Iya betul. Cuma lagi-lagi kan ego kan. Iya. Itu kembali lagi kalau menurutku kalau ego itu oke, ini memang ego, cuman kan ego yang seperti apa gitu ya, itu kan tergantung juga tujuan hidup dan cara pandang terhadap kehidupan. Kalau orang egonya memang mau punya Ferrari, Ferrari itu masih satu, pengen nambah 2 lagi, ya mungkin orientasinya bakalan komersil ya, aku desain lah gini. Makanya kalau aku sih aja merespon kekhawatiranmu, tapi aku juga sedikit banyak khawatir masalah itu juga gitu. Cuman kalau aku sekarang yang aku pahami berkaitan dengan hal itu, saya kira itu sangat erat kaitannya dengan tujuan hidup kita sih. Itu udah di luar dari arsitektur, itu mah tujuan hidup kita sebagai manusia ini tuh kayak gimana, mau apa sih? Dan kita kan pasti punya tujuan yang beda-beda. Saya kira gitu. Aku juga khawatir tapi kan aku juga pengen punya mobil. Iya kan, makanya manusiawi. Iya. Karena semua orang kan. Iya. Tapi saya kira kalau kita itu punya keberanian yang bisa dikatakan lebih gitu, kita bisa memandang hidup Allah. Apapun yang kita lakukan pasti nanti kita mati juga kok. Itu maksudnya masa kita ujung-ujungnya mati hidup cuma gini-gini aja gitu. Kalau kita punya keberanian itu, saya kira nggak akan jadi masalah sih kita nolak kayaknya kamu kurang sustainable gitu. Ya begitu. Saya kira ya, tapi aku juga nggak tahu nanti gitu. Betul. Itu sih kalau aku ya responnya. Berkaitan sama tujuan hidup ya. Ya, sebenarnya kita tuh lebih sering karena mungkin kita selalu dituntut untuk kamu itu ujung-ujungnya harus kaya. Soalnya dari SD, SMP, SMA outputnya kita itu kalau sudah lulus dan bekerja itu banyak uang. Iya. Ya itu gambaran. Saya kira orang tua kita juga akan berpikiran seperti itu ya. Iya. Kayak ya gitu sih. Ya tapi ya itu ya. Kembali lagi gitu. Memang hidup ini itu juga nggak ada Google Map-nya gitu. Iya betul. Kita nggak tahu nih kemana. Ya udah kan dijalanin aja dengan apa yang kita bisa dan kesempatan apa yang datang kepada kita. Saya kira itu sih. Aku tuh juga dulu tuh kurang tuh mikir nanti gimana ya. Tapi malah nggak ngelakuin apa-apa gitu. Iya. Itu kan kontradiksi sekali gitu. Saya kira itu sih yang itu pertujuan. Nah aku tuh juga pikir banyak. Aku tuh kayaknya ya dalam berapa bisa katakan setahun ini ya gitu ya. Itu tuh belajar dan praktekkan di dunia arsitektur itu juga sembari mencari jati diri nggak sih? Karena ngerasa gitu nggak sih? Aku tuh ngerasa ngerjain proyek-proyek itu kayak wah iya aku semakin ini ya, semakin kenal juga sama diriku sendiri. Aku nggak bisa sih kayaknya gini gitu. Gitu kalian ngerasain hal yang kayak gitu juga nih? Coba deh aku ingin share dong. Kalau aku kan emang dari awal belum tahu apa itu arsitektur.
jadi belajar dari nol, mulai dari nol, jadi kayak ngerasa wah aku cukup nyapo cukup arsitektur ya. Lapo gak iki ae ngono lah misal. Tapi cuma karena sudah terlanjur terjun, jadi ada rasa ingin tahuku masih, istilahnya ya emang kadang ada namanya manusia ada rasa bosan pasti kan. Tapi semenjak kan manusia juga apa ya namanya, manusia kan pasti berbuat salah dan ingin berbenah gitu kan. Nah itu tadi, jadi itu yang memantikku untuk berbuat lebih baik lagi gitu. Kayak sekarang contohnya ini aku dari awal yang mungkin apa sih anak dua ini kok sering kumpul gitu kan, tapi ya setelahnya akhirnya aku juga tertarik juga ikut. Sebenarnya ini kan salah satu bentuk aku untuk memperbaiki diriku dan ingin apa ya, mengobati rasa ingin tahuku terkait arsitektur gitu kan. Bagus. Dan dia udah tapi melakukannya secara nyata gitu. Betul. Bagus. Ya, sama sih Ray. Aku juga masih mencari jati diri apakah aku benar-benar di arsitektur. Sama. Cuman aku tuh dari kemarin ya masih mikir, aku kedepannya pengen jadi arsitek nggak ya? Aku tuh masih di posisi itu. Cuman aku tuh lagi-lagi kayak aku walaupun nggak tahu kedepannya mau jadi apa, cuman aku nggak mau ketinggalan nih. Takutnya kedepannya aku pengen jadi arsitek, materi-materi ataupun keilmuan-keilmuannya tertinggal gitu. Jadi aku sembari ya udah deh ikut Hanif aja deh. Ini bermanfaat juga kok dibanding aku di kosan mikir nggak ketemu, mending sembari dijalani aja. Sama gitu. Aku ini pengalaman realku yang barusan aku lakuin beberapa minggu yang lalu. Sepedaan dari sini ke Tulungagung itu 100 kilo kan. Jangankan masa hidup masa depan mau jadi apa ya. Terus kita di tengah-tengah kayak bilang, "Nyapu sih kenapa kok aku ambil arsitektur?" Aku naik sepeda, itu masih dapat 20 kilo, 30 kilo. Aku pun juga gitu. Jancuk nyapu sih aku kok datang Pak Peda gitu. Maksudnya kenapa aku harus naik sepeda gitu kan? Mempertanyakan kayak kan naik kereta mah enak aja bro gitu. Itu menurut aku itu jadi kayak itu kan konteksnya bedanya cuman sekarang nih kita kuliah pengen jadi arsitektur sama aku yang naik sepeda. Iya betul. Tujuannya kan sama, aku pengen ke sana. Kita kan juga pengen punya pengen di masa depan gitu. Itu pengalaman apa yang aku sendiri pun kayak kenapa sih aku harus kayak gini? Iya betul. Gitu loh. Dan saya kira itu memang asiknya kehidupan. Iya betul. Itu sih. Di situ letak ke situ. Dan aku pun ya dari awal ya akhir-akhir ini aku tuh semakin tidak membebankan diri dan tidak membuat cita-cita itu yang spesifik. Aku jadi arsitek yang spesifikasinya bangun kafe misalkan. Itu terlalu. Aku juga nggak tahu nanti arsitektur. Nah karena gini loh. Ada orang yang namanya Pak Mario Wibowo. Dia itu arsitektur gitu-gitulah, jadi arsitek, staff segala macam. Pada akhirnya beliau expert yang digeluti dan beliau jadi dikenal sekarang jadi apa? Fotografer arsitektur. Jadi IG-nya Mario. Maksudku peluang itu tuh nggak cuma satu gitu loh. Ada orang yang kayak misalkan ada orang juga namanya Bu Imelda Akmal. Dia itu arsitektur juga. Pada akhirnya dia nggak jadi arsitek, yang malah beliau itu expert. Dia tuh punya media arsitektur namanya Arsinesia Dia punya malah tempatnya arsitek iklan gitu. Dia membahas proyek arsitektur dan lain-lain. Nah, lagi-lagi gitu loh. Nggak harus kayak gini gitu. Mungkin nanti kita juga punya hal yang unik gitu. Nggak harus jadi arsitek yang di belakang meja, di belakang komputer, mikir gini. Enggak gitu. Maksudku banyak sekali possibility. Mungkin malah ada ini kalau kalian punya Nicholas Saputra yang ADC itu film. Itu arsitektur juga malah jadi film. Terus ada lagi kalau yang luar itu namanya Virgil Abloh. Virgil Abloh itu yang punya brand namanya Off-White. Off-White itu dia arsitektur juga, tapi dia menginterpretasikan arsitektur itu dalam bentuk fashion dan lain-lain. Makanya itu tuh sangat diverse, sangat luas sekali. Makanya saya kira yang harus kita lakukan adalah ya sungguh-sungguh aja, sesuai kita gitu. Maksudnya gini, aku tuh punya analogi itu biasanya kalau kita itu kayu, jangan mencoba dari besi gitu.
Kita itu kalau mencoba jadi besi, kita itu kehilangan kayunya kita, tapi jadi besi pun juga gak jadi. Iya, makasih ya. Iya, ayo duluan ya. Makasih lu. Makasih. Wah, ini mah Makasih juga, ngobrol ya. aja, Bro. Gitu loh, makanya kayak Iya. kalau kita itu kadal gitu. Jangan jadi burung gitu. Kalau kita kadal tapi jadi burung, kita itu jadi burungnya juga nggak jadi burung, tapi kita kehilangan kekadalan kita gitu loh. Makanya kalau aku tuh hari ini, aku nggak bisa mencoba untuk menjadi kamu gitu loh. Karena kalau aku menjadi kamu, aku kehilangan diriku sendiri, tapi aku jadi kamu pun juga enggak gitu. Jadi nggak win, nggak ini kalah semua gitu. Betul. Ya bisa analoginya gitu. Itu dari ini analogi dari capung nggak betul. Kan tadi. Kira-kira gitu As, ada tambahan lagi nggak nih? Kayaknya cukup deh. Oke. Kita coba lagi ya. Nanti kalau di Natakarya selanjutnya kita semester depan ini juga ngadain lagi lah ya. Iya. Ini memperbincangkan arsitektur. Di tengah-tengah kegiatan. Siap. Iya. Ini ada pesan-pesan nggak nih ya As nih buat podcast kita yang Ya, harapannya semoga kedepannya bisa lebih mendalam lagi pembahasannya dan lebih banyak orang lagi yang join ya, biar pembahasannya juga lebih asik. tutup sekalian. Nggak maksudnya tutup ini ya, nggak sih gitu. Tutup sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sudah mendengarkan. Gitu aja.